Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah tokoh untuk menanyakan komitmen bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Beberapa nama terkenal dari kalangan artis, pendakwah hingga atlet hadir. Presiden terpilih Prabowo Subianto melibatkan sejumlah pesohor dalam kabinet yang membantunya di pemerintahan 2024-2029. Musisi, artis, pendakwah, hingga atlet dinilai akan menduduki kursi menteri dan wakil menteri untuk membantu Prabowo Gibran. Raffi Ahmad, aktor dan presenter ternama yang juga merupakan pebisnis, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo pada Selasa 15 Oktober. Raffi mengaku siap membantu Prabowo di bidang pekerja seni, generasi muda, dan badan kreatif. Meskipun tidak memberikan detail tentang posisi yang mungkin ia emban, Raffi memastikan dirinya akan memberikan kontribusi sesuai dengan keahliannya. Terpilih Bapak Prabowo untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran di karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif. Ya, kurang lebih itu. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang. Selain Raffi Ahmad, musisi Yovie Widianto, pendakwah Gus Miftah, hingga Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis nasional, dinilai akan membantu Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan. Meski belum secara gamblang menyatakan jabatannya, namun mereka mengaku akan membantu pemerintahan dengan bidangnya masing-masing. Tim Liputan BTV. Ya pemirsa, sejumlah pesohor, influencer, musisi hingga pemuka agama ini disinyalir akan mengisi sejumlah pos di Kabinet Prabowo Gibran. Untuk membahas kira-kira lembaga atau pos apa yang akan diduduki oleh para pesohor ini, kita sudah terhubung dengan Saidiman Ahmad, peneliti dan juga manajer program SMRC. Selamat sore, Mas Saidiman. Selamat sore, Anissa. Mas Saidiman, langsung saja, ini bagaimana sebetulnya Anda melihat bahwa langkah Pak Prabowo begitu ya yang menunjuk sejumlah pesohor untuk membantunya di kabinet mendatang? Adakah dari nama-nama ini yang membuat Anda terkejut, Pak Saidiman? Saya kira tidak terlalu mengejutkan ya. Pertama-tama sekali lagi kita harus melihat ada semangat yang dari Pak Prabowo ini, semangat untuk merangkul semua. Dan terutama kan kemarin Pak Prabowo ini timnya juga cukup banyak ya, ada banyak sekali partai yang mendukung dan seterusnya termasuk dari kalangan influencer. Jadi saya melihat di sini bahwa tokoh-tokoh public figure yang hadir di Kertanegara itu saya melihat selain mereka adalah public figure, tetapi mereka juga kalau kita lihat itu memang tokoh-tokoh yang sejak awal menjadi bagian dari tim pendukung Pak Prabowo di pemilihan presiden kemarin. Jadi kalau kemudian mereka hadir di sana dan disodorkan atau diminta oleh Pak Prabowo untuk mengisi kabinet ke depan, jadi saya kira itu wajar. Ini adalah bentuk dari memang komitmen awal Pak Prabowo kepada seluruh timnya, termasuk dari partai politik, kemudian dari tokoh-tokoh, dari entitas-entitas politik di luar partai, misalnya ormas keagamaan, di sana muncul ya tokoh-tokoh dari NU, dari sejumlah tokoh dari Muhammadiyah juga saya lihat di sana, ya, dan juga dari kalangan public figure ini atau artis atau seniman gitu. Saya kira kita melihat di sana ada benang merahnya. Selain mereka adalah public figure, mereka juga adalah memang dari awal pendukung utama atau masuk di dalam tim dari Pak Prabowo Subianto. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat memang kalau kita kembali kepada semangat Pak Prabowo yang awal bahwa dia ingin terlihat merangkul semuanya gitu ya, tidak ada disisakan, ingin agar pemerintahan ke depannya itu memiliki legitimasi yang kuat, baik dari elit maupun dari publik. Mungkin dengan memunculkan sejumlah public figure ini diharapkan bisa menjadi representasi dari publik ya, masyarakat umum yang mungkin tidak terlalu diwakili oleh elit partai. Misalnya ya dimunculkanlah public figure ini sebagai representasi dari publik secara umum. Publik mungkin tidak mengenal elit partai, tidak mengenal tokoh-tokoh profesional, tetapi setidaknya mereka mengenal public figure itu. Ada Raffi Ahmad yang kita tahu sangat terkenal di sana dan seterusnya ya. Kemudian ada faktor ketiga, saya kira kita juga melihat bahwa sekalipun ini adalah public figure, artis-artis, tapi mereka juga saya kira ya punya kualitas juga selain bahwa mereka adalah artis. Katakanlah tadi Raffi Ahmad sekarang ini adalah tokoh penggerak ekonomi juga. Dia adalah seorang
konglomerat sebenarnya. Jadi tokoh ekonomi, dia mewakili bisnis, bisnisnya sangat banyak dan seterusnya. Dan tentu sebagai pebisnis ya dia biasa menjadi manajer atas banyak sekali orang yang terlibat di dalam bisnis. Atau misalnya orang seperti Giring. Giring selain public figure dia juga adalah mantan ketua partai dan partainya memang sejak awal mendukung Pak Prabowo. Jadi kita melihat di sini ada sejumlah faktor, bukan hanya semata public figure, tetapi ada alasan-alasan lain di luar itu. Jadi ada kompleksitas ya di balik penunjukan public figure itu. Ya, Mas Saidiman, betul sekali kalau kita lihat memang mereka ini yang dipilih oleh Pak Prabowo juga merupakan yang aktif begitu ya, berperan aktif dalam pada masa kampanye Pak Prabowo begitu ya. Tetapi sebelum kita nanti membahas soal pos-pos ataupun kita bedah begitu ya, nanti masing-masing ini akan ditempatkan di mana sebetulnya, apakah selain dari Pak Prabowo ini melihat kemampuan begitu ya dari bidang kreatif masing-masing pesohor ini, apakah ini juga menjadi salah satu variabel bahwa ia memilih juga karena ada peran aktifnya pada saat masa kampanye sehingga ini bisa disimpulkan ataupun bisa diberikan memiliki apa ya sebuah kado jabatan begitu ya, atau memang variabel utamanya itu untuk kemudian variabel berikutnya baru mereka ini orang profesional begitu ya bisa dibilang dalam bidang kreatif, Pak Saidiman. Saya kira salah satu pertimbangan utama mendukung tokoh-tokoh ini adalah karena mereka memang dari awal menjadi pendukung Pak Prabowo Subianto. Saya menduga dan atau cukup rasional kalau ketika akan mendukung Pak Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden, tentu ada deal-deal politik di antara mereka. Salah satunya dengan masuk ke dalam pemerintahan. Ini terjadi bukan hanya untuk, ini berlaku bukan hanya untuk public figure yang tadi kita sebutkan, tetapi juga bahkan tokoh-tokoh politik. Kalau kita lihat sekarang ini komposisi dari partai politik kan sangat banyak gitu ya. Dan itu utamanya dari partai-partai politik yang memang dari awal mendukung pasangan Prabowo Gibran. Partai-partai politik di luar pendukung Pak Prabowo Gibran tentu saja juga dirangkul ya, tetapi tidak terlalu dominan. Katakanlah partai-partai dari Koalisi Perubahan, kemudian partai koalisi pendukung Pak Ganjar Pranowo kan juga katanya itu akan masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan partai-partai yang memang dari awal mendukung Pak Prabowo itu kan belum terjadi. Umumnya partai-partai yang baru akan mendukung ini kan seperti Nasdem, PKS, PDI Perjuangan misalnya kan belum terlihat tokohnya atau elitnya yang akan masuk kabinet. Satu-satunya partai non pendukung pemerintah, pendukung Pak Prabowo yang sudah ada nama-namanya itu kan hanya Partai Kebangkitan Bangsa. Itu pun mungkin karena dulu awalnya partai PKB ini kan juga mendukung Pak Prabowo. Jadi saya melihat di sini ada skala prioritas, walaupun akan merangkul semua, tapi ada skala prioritas di mana pendukung awalnya itu diprioritaskan pada partai politik. Nah, saya melihat tokoh-tokoh di luar partai politik, termasuk public figure ini, kalau kita lihat itu umumnya memang dari awal pendukung Pak Prabowo Subianto, Raffi Ahmad, kemudian ada Gus Miftah, ada Otto Hasibuan, dan nama-nama lain ya. Mungkin juga Pak Taufik Hidayat dan seterusnya. Itu memang nama-nama yang sejak awal berada di kubu Prabowo Gibran. Jadi faktor memberikan kursi kepada pendukung awalnya menurut saya itu pertimbangan yang sangat penting di dalam kenapa nama-nama ini kemudian muncul. Ya, tentu tidak boleh melupakan keringat yang sudah berjuang begitu ya. Tapi Pak Saidiman, kalau kita melihat ini dari nama-nama para pesohor bahwa banyaknya adalah anak-anak muda begitu ya. Apakah nanti dari anak-anak muda yang terlibat ini dalam kepemerintahan Pak Prabowo, apakah ini juga akan mempermudah begitu atau mengakselerasi dari program-program prioritas yang membantu anak muda, Pak Saidiman? Saya kira kita berharap demikian, ya hadirnya tokoh-tokoh muda, kemudian mereka yang tokoh muda tetapi juga public figure itu bisa mengakselerasi janji-janji kampanye yang selama ini dikemukakan oleh Pak Prabowo Subianto, terutama di aspek ekonomi kreatif misalnya. Jangan lupa bahwa janji ekonomi Pak Prabowo ini sangat ambisius, pertumbuhan ekonomi 8%, ada persoalan hilirisasi, ada yang terkait dengan kreativitas anak muda itu menjadi perhatian yang sangat serius, apalagi misalnya Pak Prabowo ini didampingi oleh Gibran yang juga di dalam kampanye kemarin itu selalu bicara soal digitalisasi dan seterusnya, isu-isu yang terkait dengan anak muda. Dengan hadirnya tokoh-tokoh dari dunia kreatif, tapi juga public figure yang sangat populer dan usianya juga masih relatif muda. Saya kira salah satu harapannya itu adalah agar bisa menangkap aspirasi dari kelompok muda.
yang memang di dalam postur pemilih kita sangat besar jumlahnya. Nah, kita berharap demikian. Cuman tentu saja kita juga perlu mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul ya, karena kan ini banyak sekali tokoh-tokoh yang masuk di dalam kabinet. Di satu sisi ini tentu positif karena bisa merangkul banyak sekali orang, itu artinya pembangunan atau pelaksanaan pemerintahan ke depan jadi semacam gotong royong gitu, tentu ada aspek positifnya, tetapi juga harus diantisipasi jangan sampai karena gemuknya kabinet nanti kemudian garis koordinasi menjadi tidak jelas, ada tumpang tindih misalnya, ada persoalan kewenangan yang tidak jelas di antara masing-masing pos kementerian itu. Saya kira itu yang perlu juga diantisipasi, dan saya melihat Prabowo Subianto mulai mengantisipasi itu dengan katakanlah membangun tradisi ada pembekalan, kemudian kemarin ada pertemuan dengan tokoh-tokoh partai politik dan seterusnya. Saya kira semuanya itu adalah bagian dari upaya mengatasi kemungkinan persoalan dari gemuknya atau besarnya kabinet yang akan dibangun oleh Prabowo Gibran ke depan. Pak Saidiman, kalau Anda melihat bagaimana kemudian ini dari para pesohor begitu ya, kebanyakan yang nantinya akan berada di dalam tubuh kabinet Prabowo Gibran adalah anak-anak muda. Dan apakah Anda melihat kebanyakan para pesohor ini merupakan sesuatu hal yang baru atau memang sudah ada nih dalam pemerintahan yang sebelumnya, Pak Saidiman? Sebenarnya saya tidak tahu persis ya, tapi kalau kita melihat ada semangat yang relatif baru ya, di mana para pesohor ini atau kalangan public figure ini relatif lebih banyak sekarang kelihatan jumlahnya gitu ya dilihat. Tetapi itu kalau kita lihat dari aspek dari sisi public figure-nya saja. Tapi sebenarnya kan mereka bukan sekedar public figure, tetapi juga tadi memang dari awal mereka ini adalah tim pemenangan dari Pak Prabowo Subianto. Juga kita lihat sejumlah yang disebut sebagai pesohor itu sebetulnya dari awal memang dekat dengan kelompok politik tertentu. Ya, saya bisa menyebut di sini orang seperti Giring Ganesa, dia kan dulu mantan ketua partai gitu, dan PSI itu adalah pendukung utama dari Prabowo Subianto. Jadi mereka bukan hanya public figure tetapi juga mewakili kelompok politik tertentu. Raffi Ahmad lagi-lagi misalnya, walaupun dia public figure tetapi kan dia secara individual dia juga itu adalah mewakili mungkin kelompok bisnis tertentu, jadi punya kekuatan politik dari sisi itunya juga gitu ya. Jadi bukan sekedar karena dia artis, karena dia public figure kemudian masuk. Betul bahwa itu poin penting, tetapi mereka juga mewakili entitas politik tertentu di belakangnya ya, yang besar. Baik, semangat baru dari para pesohor yang terutama ini mayoritas adalah kalangan dari generasi muda, begitu yang bisa mengakselerasi tentunya dari ambisi Pak Prabowo begitu nanti. Terima kasih kalau begitu atas pandangan Anda, Mas Saidiman Ahmad, peneliti dan manajer SMRC. Selamat sore.